Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Hirati, NRP 052 1194 05 kali 24 dari kelas MJKB. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengerjaan praktikum 5 tentang DHCP dan juga VoIP. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan DHCP. Nah, untuk DHCP sendiri ini adalah atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, di sini biasanya kita untuk men-setting IP address ataupun default gateway dan DNS server itu kan biasanya menggunakan static atau kita biasanya langsung mengisikan secara manual. Tapi dengan DHCP ini kita bisa menggunakan melalui konfigurasi yang ada di router dengan DHCP ini. Nah, di sini ada beberapa topologi, yaitu yang ada secara dari router menuju switch dan ada PC-PC dan juga dari server yang menuju ke PC-nya. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke studi kasusnya. Nah, di studi kasus ini adalah sebuah perusahaan bernama PT XYZ telah membuka kantor cabang baru di kota ABC. Perusahaan tersebut tengah menyusun jaringan yang akan digunakan oleh 3 departemen, yaitu 3 departemennya, departemen operasional, teknologi, dan finansial. Nah, administrator IT ingin pekerjaan itu selesai dengan cepat. Jadi, mereka menggunakan DHCP untuk pemberian IP address tiap device-nya beserta default gateway-nya. Nah, di sini saya sudah membuat topologi jaringan, yaitu operasional dengan IP address-nya 192.168.1.0, kemudian teknologi itu 92.168.2.0, dan finansial itu 192.168.3024. Nah, di sini kita perlu mengatur VLAN-nya dulu yang ada di switch. Kita membuat VLAN database-nya. Di sini saya sudah buat VLAN database-nya, yaitu untuk VLAN nomor 101 itu operasional, terus untuk 102 itu teknologi, 103 itu untuk finansial. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengubah aksesnya dari untuk yang switch ke router itu diubah menjadi terang. Untuk yang antar switch ke switch lainnya itu kan switch yang fast Ethernet 02 itu dia ke yang sebelah kanan, yaitu operasional berarti 101. Fast Ethernet 03-nya itu ada di ruangan 2 atau di teknologi, dan fast Ethernet 04 ini ada di finansial atau 103. Nah, di sini kita akan membuat CLI yang ada, kita akan mengkonfig yang ada di CLI router. Nah, di sini saya sudah membuat Nah, di sini saya sudah membuat, yaitu ini kita yang ada ini. Pertama kita buat IP DHCP-nya full, terserah poolnya mau apa. Itu saya buat di pool
Oh, ini yang studi case itu yang pertama kita mengkonfig dulu yang in fa00 no shutdown, terus kita masukin ke yang ke ruang 010 itu kan tadi ada di operasional. Nah, di operasional itu IP address yang akan ke input yaitu default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, dan kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, selanjutnya yang di ruang 2 atau di teknologi itu ada di 2.1. Lalu kemudian kita buat juga yang di ruang 3 itu ada di ruang finansial. Ini untuk default gateway-nya. Nah, kemudian kita bakalan buat untuk yang IP address-nya. Nah, di sini, untuk IP address-nya, kita pertamanya membuat di operasional, di IP DHCP operasional 192.168.1.0 dan turna subnet mask-nya 255.255.255.0 dan untuk default-nya itu 192.168.1.1. Nah, itu untuk default gateway-nya. Ini sampai ke finansial. Nah, kembali ke sini. Ini saya sudah buat sampai ke finansial. Ini saya udah buat dan sudah bisa di running juga. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk melihat apakah DNS DHCP dari masing-masing departemen apakah sudah bisa digunakan atau belum. Nah, di sini bisa dari desktop, IP configuration, ubah ke DHCP, kasih request. Nah, ini DHCP-nya udah successful dan di sini IP-nya ada 115 dan default gateway-nya 11. Nah, setelah itu kita akan mencoba di finance. Sama saja kayak tadi, karena ini udah di config sebelumnya. Jadi kita langsung masuk ke DHCP-nya, masih request. Nah, di sini DHCP-nya request successful. Berarti DHCP dari seluruh PC sudah bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke VoIP, yaitu Voice over Internet Protocol. Nah, di sini kenapa VoIP ini ada? Karena penggunaannya ini relatif lebih murah dan lebih mudah juga untuk digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan di studi kasus. Nah, pada pelatihan DHCP sebelumnya, kita kan terdapat tiga departemen, yaitu finansial, teknologi, operasional. Nah, di sini ketiga departemen ini membutuhkan 3 jaringan telepon via internet untuk berkomunikasi dengan cepat dengan departemen finansial dan operasional sendiri, sehingga memiliki telepon model lama sedangkan departemen teknologi sendiri belum memiliki telepon. Nah, jadi topologinya itu akan jadi seperti ini. Jadi kita pakai akan jadi seperti ini.
di mana yang di bagian teknologi ini belum menggunakan belum menggunakan telepon gitu. Jadi masih menggunakan IP telepon dan dihubungkan dengan satu switch untuk menghubungkan dari telepon-telepon itu. Nah, di sini sama yang tadi, jangan lupa untuk di home share-nya ini untuk dikonfig server address-nya itu 192.168.441 sama. Nah, itu jangan lupa juga untuk di router itu dikonfig di fast Ethernet. Nah, 01-nya ini jangan lupa untuk mengisikan IP address-nya. Nah, setelah itu jangan lupa juga untuk di IP teleponnya ini untuk dinyalain dulu, tinggal di drag aja ke sini. Setelah itu kita akan konfigurasi di routernya. Nah, di sini saya udah buat config. Nah, di sini saya udah buat untuk DHCP full voice-nya itu ada di network 192.168.40 dengan subnet max-nya itu 255.255.255. Yaitu default routernya itu 192.168.41 dan operational IP-nya itu ada di sama dengan default gateway-nya. Nah, di sini kita juga mendefinisikan telepon service-nya itu yang akan dengan nama nomor teleponnya. Nah, di sini saya buat yang di 101 itu berada di DN1 atau berada di teknologi, sedangkan yang 2001 itu berada di operasional, dan yang di 3001 itu ada di finance. Seperti ini. Nah, setelah itu kita juga mengkonfig di switch-nya untuk mendefinisikan VLAN mana sih yang akan menuju ke jaringan telepon ini. Nah, kita akan coba untuk menelpon yang ada di telepon analog 2 dan juga dari yang 3001 yang ada di operasional dengan yang ada di finance. Nah, di sini kita akan mencoba menelpon yang di 3001. Bentar. Ini kita akan di 2000